Assalamualaikum, sekarang kita masuk ke part 2. Kalau tadi kita sudah bikin akun, sudah register. Sekarang kita akan masuk ke akun kita yang sudah kita bikin tadi ya. Kita login dulu. Klik login ya. Kalau sudah klik login seperti ini tampilannya, lalu kita masuk sesuai dengan email dan password yang kita sudah bikin tadi. Kalau mau enggak ngetik password seterusnya, bisa klik yang ini ya. Kalau sudah klik begini nanti kita tidak perlu mengetik ulang password, karena nanti otomatis passwordnya muncul karena kita sudah mengetik remember my username and password. Klik login. Oke. Nah ini ya, no submission karena memang belum kita submit ya, kan tadi baru dibikin papernya, akunnya. Nah selain itu kita juga bisa klik my journal. Nah ini muncul karena ini kita hanya mendaftar di Semnas Nasional, maka kita hanya muncul di satu satu website ya. Kalau teman-teman pernah juga menjadi autor di jurnal umat yang lain, maka nanti akan muncul semua akunnya di sini ya. Ini kebetulan saya baru bikin akun hanya untuk Semnas aja. Oke, sekarang kita klik new submission. Oke. Nah, ini ada checklist nih ya. Ini checklist aja semua, dicek semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Kemudian ini komen. Ini kalau teman-teman misalnya nanti submit ke jurnal yang ada di umat. Nah, di sini diisi bagian sini ya, kasih komen bahwa kita tuh peserta Semnas LPPM umat kedua, biar nanti diprioritaskan. Tapi kalau ngirimnya ke Bosiding mah nggak usah ya, kalau ke jurnal aja. Klik save and continue. Oke. Lalu kita disuruh mengupload file submission. Nah teman-teman, sebelum disubmit filenya pastikan kita sudah menggunakan template proceeding ya, jangan template jurnal karena kita kan mempublish proceeding. Kalau yang jurnal nanti downloadnya template jurnalnya sendiri ya. Jadi ini di klik, kemudian teman-teman bisa download. Ini meskipun tulisannya bahasa Inggris, tapi nanti teman-teman pakai bahasa Indonesia aja ya. Abstraknya memang bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau yang positif, tapi isi yang lainnya tuh bahasa Indonesia. Oke. Nanti bahasa Indonesia semuanya ya, meskipun ini bahasa Inggris ininya. Bahasa Indonesia, oke. Sekarang kita mau download. Nih, download ya. Download Office. Nggak perlu minta akses edit teman-teman, download aja. Oke, ini sudah ke download, sip. Kebuka sendiri dia, nggak usah lah, jangan kebuka kamu. Oke. Jadi ceritanya kita sudah mendownload template, sudah kita isi menggunakan kita sudah membuat isinya sampai selesai, sampai referensi. Sekarang kita mau ngupload. Jadi file submission file tuh pastikan dalam bentuk Word ya teman-teman. Nih, ceritanya ini saya sudah sudah edit ya, sudah ada isinya ya. Udah klik upload. Nah, teman-teman, untuk tahu bahwa paper kita sudah terupload, akan muncul seperti tampilannya. Kalau tidak muncul, ulang lagi. Kemungkinannya, salah satu kemungkinannya kalau kita sudah klik upload tapi nggak muncul, mungkin filenya itu kebesaran lebih dari 2 MB. Oleh karena itu, kalau dia kebesaran filenya misalnya lebih dari 2 MB, dikecilin dulu. Biasanya yang bisa menyebabkan file terlalu besar kalau banyak gambar. Jadi gambarnya teman-teman kalau kebanyakan kemudian resolusinya besar, itu bisa dilampirkan di file supplementary, di bagian supplementary file ya. Nggak apa-apa nggak ada di filenya yang Word ini, nanti bisa di upload di bagian supplementary file kalau merasa
punya banyak gambar dan gambarnya resolusinya besar-besar sehingga filenya menjadi lebih besar dari 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB nanti nggak ke-upload jadi sini teman-teman, oke? Jadi pastikan filenya tidak lebih besar dari 2 MB. Selanjutnya klik save and continue. Ini kita isi ya. Kalau teman-teman penulisnya lebih dari 1, misalnya punya partner nih, klik tambahkan author. Nah, ini isi kayak tadi itu. Apa? Siapa? Emailnya juga diisi ya. URL juga bisa diisi. Nah, ini juga afiliasi isi juga dong. Biar nanti temannya juga ke tag itu afiliasinya ya. URL-nya sama kayak tadi ya, harus apa? Scholar ya. URL-nya diklik aja link Google akun Google Scholar-nya. Nah, ada keterangan prinsipal kontak. Ini tuh untuk corresponding author ya. Nah, corresponding author itu kan tidak mesti harus first author ya. Misalnya, kalau ternyata corresponding authornya bukan first author, misalnya author kedua, maka kliklah principal kontak author itu di bagian author kedua ya. Jadi yang ini tuh, kalau artikel ini berarti penulis pertamanya adalah si dosen Santo ini, penulis keduanya adalah si ini, kemudian corresponding authornya adalah penulis kedua, bukan penulis pertama. Karena nanti beda hukumnya ya teman-teman. Kalau penulis sendiri dan dia juga sekaligus kalau penulisnya 2, tapi penulis pertama dia langsung adalah corresponding author, maka dia nilainya 60%. Yang penulis pertama ya. Tapi kalau penulisnya 2 orang, yang first authornya bukan corresponding, tapi yang corresponding author adalah penulis kedua, maka nilainya sama-sama 50%. Kalau yang tadi, kalau first author sekaligus corresponding author, dia 60%, penulis kedua 40%. Tapi kalau yang penulis corresponding authornya adalah penulis kedua, maka sama-sama 50%. Jadi harus diperhatikan ya bagian corresponding author. Titelnya diisi sesuai filenya ya teman-teman. Ini abstrak juga di Kompas aja ya dari ininya ya. Dari filenya, sorry. Keywordnya huruf berurutan abjad ya. Misalnya B brownies duluan, terus dipisahkan dengan titik 2, F, terus M, seterusnya ya. Bahasa ya Indonesia, nanti kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja. Agensi bisa dikosongkan. Reference ini data pustakanya ya, ini Kompas saja, Kompas. Kalau sudah di Kompas, klik save and continue. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dia meminta supplementary file. Ini bisa dikosongkan. Tapi kalau misalnya ini isiannya itu, kalau misalnya teman-teman mau upload, misalnya itu, kalau diminta hasil cek plagiasi, maka uploadnya di sini ya. Atau misalnya tadi kasusnya gambarnya kebesaran dan banyak, sehingga kalau dimasukin ke file yang awal tadi kan tidak bisa ya, karena besar ya nanti ukuran filenya. Maka gambar-gambar itu bisa teman-teman upload di sini. Ini misal ya. Ini misal saya mau taruh gambar apa ya? Ini ada gambar 1 nih misalnya ya, klik upload. Nah, isi bisa diisi misalnya ini gambar. Misal ya, gambar 1 ini misal ya. Terus kalau dia tidak centang, kalau tidak berbintang, boleh dikosongin ya teman-teman anunya. Misalnya ini adalah gambar ya, research material. Research ini misalnya gambar hasil ya, maka dia diklik research result, ini gambar hasil. Oke. Kalau metode berarti yang research, kalau dia bahan baku berarti research material. Research instrument ini metodenya ya. Result ini kalau hasilnya gitu ya. Ini mau dikasih keterangan juga boleh, enggak juga boleh. Oke. Nah, pastikan teman-teman kalau mengupload file supplementary, ini tolong dicentang biar reviewer juga bisa ngelihat. Kan tadi katanya isinya foto ya, gambar ya, gambar yang kebesaran itu ya. Klik save and continue. Misalnya teman-teman gambarnya banyak lebih dari 1, ya upload lagi lah.
Itu ya. Upload lagi. Ini anggap saja ini gambar lain ya teman-teman. Kemudian diisi lagi, misalnya ini gambar 2 apalah keterangannya ya. Gambar 2 apa gitu ya. Apa gitu. Oke. Kalau ini juga tadi juga misalnya dia, atau ini hasil data analisis, misalnya hasil hitung-hitung ya, bisa juga. Klik lagi di sini, centang dia present file to reviewer biar bisa dilihat juga sama si reviewernya. Kalau tadi datanya yang diupload salah, bisa diganti dengan cara klik-klik yang ini ya. Terus klik mana yang benarnya. Kalau sudah, klik lagi save and continue. Nah, akan seperti ini tampilannya. Ini sudah selesai. Kita mengupload file sementara. Sekarang klik save and continue. Nah, kalau sudah terupload semua, tampilnya akan seperti ini. Menandakan semua file sudah terupload. Sekarang klik finish submission. Nah, sudah selesai. Kalau ada tangannya active submission, berarti sudah selesai di submit. Sekarang kita bisa klik dengan cara mencentang active submission. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, ini kalau tadi ngarang-ngarang jadi begini ya, maaf. Nah, ini statusnya adalah awaiting assignment, artinya editor belum melakukan tindakan terhadap paper yang sudah kita submit tadi ya. Jadi kita harus menunggu ya teman-teman. Nanti kalau sudah ada tindak lanjut dari editor, nanti statusnya akan berubah menjadi in review. Kalau sudah accepted, sudah accepted diterima, maka nanti akan diganti statusnya menjadi in editing. Itu ya. Itu ya untuk submit artikel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.